Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya berdoa agar kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Sepanjang waktu yang telah berlalu, Tuhan telah memberkati kita. Karena itu kita mari bersorak bagi Tuhan. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kami mau bersorak bagimu ya Tuhan. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sorakan bersama-sama. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Amin. Punya Tuhan yang hebat. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang dalam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Amin. Kami angkat tangan kami, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa Tuhan, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Kami punya Allah yang perkasa ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keangkuhan. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami rindu masuk hadirat-Mu, ya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
sembah Engkau ya Tuhan. Kami bersorak bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami rindu diam di hadirat-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Puaskan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Puaskan kami dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Shilalabaya Sando. Haleluya. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Setiap ucapan syukur kami, setiap penyembahan kami, berbau harum di hadapan-Mu ya Allah kami. Glory, haleluya, haleluya. Shiralabaralabaya Sando. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Shiralabaya Shikiralabaya Sando. Besarlah Tuhan, agunglah Tuhan, mulialah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. One more time. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Biarlah tepuk tangan sorak-sorai yang meriah mengalir dari tempat ini, tempat kami bagi Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tidak ada yang seperti-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang, kami memuji, kami muliakan Tuhan. Sebab Engkau Allah layak dipermuliakan, Engkau Allah layak ditinggikan. Terima kasih, setiap pujian kami, penyembahan kami persembahkan bagi Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Shalom, puji Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama lewat ibadah online. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hati kami haus, hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari hadirlah di tengah-tengah kami, urapilah kami Tuhan. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi bersama-sama kita angkat pujian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Oh, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih buat tangan-Mu yang kuat yang menopang kami, tangan-Mu yang kuat yang menuntun setiap kami, menuntun gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Izinkan setiap kami boleh mengecap segala kebajikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar akan dengarkan firman-Mu, mari urapi kami Tuhan. Pengurapan-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Pengurapan-Mu menolong kami untuk hidup tinggal berjalan dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Doa kami, harapan kami setiap kita dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan yang terjadi hari-hari ini, yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, maka ada banyak orang-orang percaya yang hidupnya mulai khawatir, mulai takut, mulai bimbang. Sehingga kalau kita lihat iman percayanya menjadi lemah, tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Sebab itu mari Bapak Ibu kita belajar satu tema yang itu diajarkan di dalam Alkitab. Ini tema yang begitu mendasar di dalam kekristenan. Tema kita saat ini adalah belajar percaya. Mari Bapak Ibu kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Yohanes 11 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya mengundang Bapak Ibu bersama-sama yang menyaksikan ibadah ini, membaca dua ayat ini. Yohanes 11 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, latar belakang daripada dua ayat yang kita baca ini adalah ada satu keluarga, yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Mereka ini adalah keluarga yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan juga dicatat di dalam Alkitab, Yesus mengasihi keluarga ini. Satu kali Lazarus yang paling kecil di antara mereka itu mengalami sakit. Lalu Maria dan Marta memberikan pesan kepada Tuhan Yesus untuk memberitahukan orang yang engkau kasihi Lazarus itu sakit. Nah di dalam Alkitab itu dicatat dengan jelas ketika Yesus menerima pesan Lazarus sakit, justru Yesus sengaja tinggal di tempat dia berada waktu menerima pesan itu. Biasanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita memberitahukan gembala kita memberitahukan pendeta hamba Tuhan, salah satu anggota keluarga kita sakit, kita berharap hamba Tuhan itu datang untuk menjenguk, hamba Tuhan itu datang untuk berdoa dengan satu harapan supaya saudara kita ini sembuh. Tapi Alkitab mencatat waktu Yesus mendengarkan Lazarus sakit, maka ada kata dia sengaja tinggal di tempat dia berada waktu menerima pesan itu. Nah lalu setelah beberapa waktu kemudian, maka Lazarus mati. Ketika Yesus mendengarkan berita itu, lalu dia mulai mengajak murid-muridnya untuk pergi ke kampungnya Lazarus. Tetapi murid-muridnya berkata, bukankah pada waktu itu kita mengalami ini, mengalami itu, mengalami ini. Yesus berkata di ayat 14 itu, karena sebelumnya Yesus berkata Lazarus itu tertidur. Maka murid-muridnya berpikir kalau tertidur baiklah supaya dia sembuh. Lalu ayat 14, Yesus berterus terang Lazarus sudah mati. Nah tema yang kita ambil dari ayat 15 itu sesungguhnya ditujukan bagi murid-murid Yesus. Kenapa ditujukan bagi murid-murid Yesus? Nah, mujizat di mana Lazarus akhirnya bangkit dari kematian itu adalah mujizat terbesar yang terakhir yang Tuhan kerjakan sebelum Yesus naik ke kayu salib. Jadi Tuhan begitu mengenal murid-muridnya. Tuhan tahu iman percaya daripada murid-muridnya. Sepanjang pelayanan Yesus di mana murid-muridnya mengikuti Yesus, maka murid-muridnya menyaksikan mujizat demi mujizat. Murid-muridnya mendengarkan firman yang Tuhan ajarkan, perumpamaan, pengajaran yang begitu lengkap dari Yesus sendiri. Tapi Tuhan berkata jelas,
adalah baik bagimu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Sekali lagi ada kata supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, mari kita melihat apa artinya belajar percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kata percaya itu memiliki sinonim, yaitu percaya, iman, dan yakin. Nah, 3 kata ini adalah 3 kata yang dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, akar katanya sama, peito. Jadi kalau kita melihat kata iman, maka itu dituliskan dalam bahasa Yunani adalah pistis. Dan itu adalah kata benda. Yang kedua, percaya itu adalah pisteu. Itu adalah kata kerja, verb. Yang ketiga adalah yakin. Itu kata sifat, dalam bahasa asli adalah pistos. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa bedanya iman dengan percaya? Nah, kalau kita melihat Alkitab, maka Roma 1 ayat yang ke-17, orang benar hidup oleh iman. Dan orang benar hidup dari iman dan dipimpin kepada iman. Itulah orang benar. Berapa banyak Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini adalah orang benar, lambaikan tangannya. Semuanya kita yang sudah di dalam Tuhan itu orang yang dibenarkan. Maka kita orang benar hidup oleh iman. Nah, dari mana datangnya iman? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, yaitu oleh pendengaran akan firman Kristus. Setiap kali Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mendengarkan firman seperti pada saat ini, maka iman kita timbul. Iman kita bertambah, tambah kuat. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kenapa? Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Seperti tubuh tanpa roh, demikianlah iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya apa? Artinya apa gunanya? Kalau kita punya iman, tapi iman itu tidak kita tindak lanjuti dengan perbuatan kita. Nah, satu kali Tuhan berkata kepada orang-orang yang mengikutnya, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah, maka gunung itu pindah. Artinya kita tidak bisa bangga kalau kita punya iman besar. Iman besar karena kita mendengarkan firman. Iman kita bertambah-tambah. Tapi kalau iman itu tidak dilakukan, tidak ditindaklanjuti dalam perbuatan, maka itu mati. Iman itu perlu dilakukan, diwujudkan dalam perbuatan. Nah, tindakan iman inilah yang disebut dengan percaya. Ingat, iman kata benda. Di mana dia berada? Di hati kita. Tapi percaya itu kata kerja. Itu verb. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita kembali kepada kisah ini. Nah, akhirnya Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Betania, kampung di mana tinggal Lazarus. Betania itu tidak terlalu jauh, 2 mil dari Yerusalem. Nah, ketika Marta mendengar Yesus datang, guru datang, maka Marta pergi menyongsong Yesus. Ketika Marta jumpa dengan Yesus, maka dia berkata, "Guru, jikalau engkau ada pada saat itu, Lazarus tidak akan mati." Ketika Yesus mendengar itu, dia begitu sangat terharu. Lalu Yesus melanjutkan perjalanannya dan sampailah di Betania. Sebelum sampai ke rumah daripada Lazarus, Maria, Marta, maka Marta itu pergi lebih dulu memberitahukan kepada kakaknya Maria. Dia berkata kepada Maria, "Guru datang, guru datang."
Nah, Maria pada waktu itu ada di rumah, di mana ditemani begitu banyak orang bersama-sama dengan dia menghibur Maria. Ketika dia dengar guru datang, dia bangkit berdiri. Orang-orang bersama dia takut. Jangan-jangan Maria pergi lagi ke kubur, meratapi Lazarus. Mereka ikut kemana? Ketika Maria jumpa dengan Yesus, perkataan yang sama itu juga dikatakan Maria. Guru, jikalau engkau ada pada saat itu, maka saudaraku tidak akan mati. Yesus terharu mendengarkan perkataan itu. Lalu di tengah-tengah Yesus bersama-sama Marta, Maria dan orang-orang banyak. Ada yang berkata, apakah dia tidak sanggup membangkitkannya? Bukankah orang buta dia buat melihat, orang tuli dia buat mendengar, orang bisu dia buat berbicara. Pastilah dia sanggup membangkitkan yang mati ini. Maka Alkitab mencatat maskullah hati Yesus. Dia sangat sedih, terharu dengan sungguh-sungguh. Lalu dia berkata, di mana mayatnya diletakkan? Maka diajaklah Yesus bersama-sama ke satu kuburan yang pada zaman itu kuburannya adalah satu gua. Maka Yesus berkata, angkat batu itu. Nah Marta respon, Marta berkata begini, Guru, sudah 4 hari mati berbau. Lalu Tuhan berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Batu itu diangkat sehingga kubur itu terbuka. Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Lazarus keluar, masih dengan kain kafannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita hari ini belajar bagaimana supaya kita belajar percaya. Artinya bertindak di atas iman kita. Nah kalau kita berkata bahwa kita orang percaya tapi kita penuh dengan kebimbangan, maka kita sudah dikalahkan dengan rasa bimbang itu, sehingga kita tidak berani bertindak di atas iman kita. Di dalam Alkitab begitu banyak Bapak Ibu tokoh-tokoh Alkitab atau contoh-contoh di mana orang itu bertindak di atas imannya. Nah satu kali Yesus lewat di dalam kerumunan itu, maka ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di Matius 9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun. Maka firman Tuhan itu berkata, Matius 9 ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah sampai di situ dulu, perhatikan saudaraku. Biasanya ketika kita memiliki iman perlu ada pengakuan iman. Nah ayat 21 ini adalah pengakuan iman perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Puji Tuhan, itu imannya. Tapi Bapak Ibu, tidak ada arti imannya. Bahkan tidak berguna pengakuan iman ini kalau dia tidak tindaklanjuti dengan perbuatannya. Di ayat yang ke-20 tadi dikatakan, maka dia mendekati Yesus dari belakang dan dia jamah jubahnya. Maka ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah apa yang menyembuhkan perempuan ini dari 12 tahun sakit pendarahan? Bapak Ibu, tidak gampang. Seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, bisa dipastikan dia berobat kemana-mana supaya sembuh. Bisa dipastikan mungkin semua hartanya habis. Bisa dipastikan mungkin tidak ada lagi orang yang menolong dan membantunya.
Dalam keadaan seperti itu imannya timbul. Dari mana imannya timbul? Dia mendengar perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Dan pada waktu Yesus lewat, hatinya berkata, asal ku jama jubah-jubahnya aku sembuh. Dan puji Tuhan, maka dia melangkah, dia jama jubah Yesus itu, dia sembuh. Di kisah yang lain, Matius 12 ayat yang ke-13. Ada seorang yang sebelah tangannya itu mati. Di terjemahan yang lain dikatakan lumpuh. Lalu ketika orang itu berjumpa dengan Yesus. Di ayat 13 ini katakan. Lalu kata Yesus pada orang itu. Pada orang yang lumpuh sebelah tangannya. Ulurkanlah tanganmu. Dengar baik Bapak Ibu. Ketika kita belajar percaya. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk memfollow up iman kita. Dari mana datangnya iman kita? Ketika Tuhan berfirman. Waktu Tuhan berfirman muncul iman kita. Dan kita harus melangkah dengan iman kita. Waktu Yesus berkata kepada orang ini yang sebelah tangannya itu lumpuh. Maka Tuhan berkata, ulurkan tanganmu. Ayatnya berkata, dan ia mengulurkannya. Maka ada kata maka, hasilnya pulihlah tangannya itu menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin sebagian kita ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Atau kita berkata, aku yakin Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan aku yakin Tuhan, Engkau sanggup menolong aku. Tapi kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak melangkah di atas iman kita. Mari kita lihat Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat yang ke-24. Nah itu adalah satu firman yang menguatkan kita untuk menindaklanjuti iman percaya kita. Apa saja yang kamu minta doakan, ada kalimat, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa hal itu akan diberikan kepadamu. Ada satu langkah iman, yaitu kita harus percaya. Kalau kita melihat ayat ini, muncul pertanyaan, mana yang lebih dulu? Kita percaya sudah menerimanya, maka diberikan kepada kita. Atau kita menerimanya dulu, baru kita percaya. Ayat ini berkata, percayalah bahwa kamu telah sudah menerimanya. Itu langkah iman. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, di tengah-tengah jujur Bapak Ibu, bangsa ini, perusahaan, bahkan usaha-usaha kita, itu berdampak kepada ekonomi. Ada banyak orang mulai kekurangan. Ini keadaan yang tidak baik. Nah waktu kita berdoa, Tuhan cukupkan keperluanku, Tuhan cukupkan kebutuhanku, seharusnya kita imani, ya Tuhan sudah memberikannya, Tuhan telah memberikannya, Tuhan dalam memberikannya. Saya akan tutup Bapak Ibu. Satu kali setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang, maka Yesus perintahkan murid-muridnya untuk pergi lebih dahulu naik perahu. Lalu dicatat di Alkitab, pada waktu jam 3 pagi, pada waktu perahu daripada murid-muridnya diantam angin yang kencang, Yesus itu tiba-tiba muncul. Dia ada di atas air. Murid-murid ketakutan, itu jam 3 pagi. Murid-murid ketakutan, itu hantu. Lalu Tuhan berkata, tidak, ini aku. Maka Petrus di dalam Matius 14 ayat yang ke-28. Jikalau engkau benar itu engkau guru, suruhlah aku berjalan di atas air. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Petrus itu berkata kepada Yesus, 29. Di ayat 29 maka jelas dikatakan, Yesus berkata, datanglah. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita dengarkan firman, datanglah Tuhan berkata kepada Petrus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya tidak tahu, bahkan tidak diceritakan di Alkitab. Apakah waktu Petrus mendengarkan kalimat datanglah, maka dia menurunkan kakinya dari perahu, dia turunkan. Waktu dia injak air, apakah dia takut atau tidak? Tapi ayat ini berkata, turunlah dari perahu Petrus dan dia berjalan di atas air. Saudara, itu melampaui logika kita. Saya tidak tahu kalau ini adalah ditujukan bagi Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara berani di satu danau atau laut, maka dikatakan ayo turunlah, jalanlah di atas air ini. Apakah saudara melangkah? Tapi ayatnya berkata, Petrus berjalan di atas air. Itulah yang disebut percaya. Tidak gampang. Sebab itu kita perlu belajar percaya. Ayat 30-nya ini yang terjadi. Tetapi ketika dirasakan Petrus tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Keadaan hari-hari ini seperti ini Bapak Ibu, seperti tiupan angin. Apa yang kita alami karena pandemi COVID-19 ini, itu seperti tiupan angin. Itu menakutkan, iya, sungguh menakutkan. Tapi sekali lagi, mari kita adalah orang-orang yang percaya, bukan karena melihat, tapi kita percaya karena siapa Allah yang kita percaya itu Allah yang dahsyat. Kalau dia sudah berkata, dia akan peliharakan kita. Kalau Tuhan sudah berkata, dia akan jaga kita. Kalau Tuhan sudah berkata, dia cukupkan kebutuhan kita. Dengar baik, melangkahlah dengan imanmu dan belajarlah percaya. Kita akan melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa mujizat masih ada, lambaikan tangannya. Lukas 1 berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup firman Tuhan dalam doa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar hari-hari ini. Engkau mengetahui setiap kami. Setiap kami yang sedang mengikuti ibadah ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah kami ada dalam keadaan lemah, takut, bimbang, khawatir? Bila firman yang kami dengar hari ini, Tuhan, Engkau membuat itu jadi rema. Sehingga kami hidup belajar percaya. Kami hidup bertindak di atas iman kami. Sehingga kami melihat bahwa semuanya yang Tuhan janjikan itu digenapi. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, yang ada bersama-sama di gereja-Mu ini Tuhan. Di gereja Betel Indonesia top 100 Jodoh.
Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kuatkan setiap kami yang lemah. Kuatkan kami ya Tuhan. Bangkitkan iman percaya kami ya Allah. Mari Tuhan. Mari. Kalau engkau lihat ada yang sakit dari tempat ini, kami berdoa bersama-sama. Kami berkata, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Jikalau ada yang sedih, hiburkanlah ya Tuhan. Jikalau ada yang kekurangan, cukupkanlah ya Allah. Ya Allah, masyiki ya Allah, ya Allah. Berkati Tuhan rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati anak-anak kami, berkati dengan kesehatan setiap kami lebih lagi. Berkati gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kami akan melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerahkan kami lebih lagi. Sehingga kami tetap hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan tutup ibadah ini. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tumpangkan atas kami. Biar kami pulang, kami membawa berkat. Biar kami menutup ibadah ini, kami menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah yang sempurna. Perlindungan, penyertaan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus. Itu yang selalu ada, memenuhi dan menyertai hidup kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami memberikan kesempatan bagi yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bapak Ibu yang baru menerima Tuhan Yesus dan ingin menjadi anggota gereja GBI BCP Batam, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dapat menghubungi kami di nomor telepon atau WA 0811 7757 868. Sekali lagi 0811 7757 868. Kami akan mengirimkan sebuah bingkisan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau bersorak bagimu ya Tuhan. Yesus, Kau kekuatan